Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua di pagi hari ini. Mari kita kembali mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau katakan angkat pujian ini kita bersama-sama. Kami memuji kebesaran Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang kembali ke hadapan-Mu, memuji, meninggikan nama-Mu. Kami memuji kebesaran kepada Bapak Gembala untuk membuka ibadah di pagi hari ini. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul melalui ibadah online saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh percaya Tuhan. Semua terjadi hanya karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul lewat ibadah saat ini Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Karena kami sungguh percaya. Saat kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Maka kami akan menikmati mujizat-Mu. Kami akan menikmati pemulihan-Mu. Terjadi di dalam ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan. Tuhan sucikan kami. Layakan kami untuk kami mau menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Urapi Bapa. Bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama kami di dalam menyembah, mengagungkan nama-Mu. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami sungguh percaya. Kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pujian syukur kami naikkan kepadamu. Dan kami siap untuk menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita angkat pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena Dia Allah yang kami sembah, kami percaya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih.
Raja Maha Besar. Mari kita mau datang menyembah Dia dan meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Dia Raja segala raja. Haleluya. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bagi keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Allah Maha Besar, Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, amin. Mari datang menyembah Dia. Datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, tempat yang maha tinggi. Ya Tuhan, pulihkan setiap hati kami. Tuhan, pulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan sekali lagi, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku.
segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan setiap hati kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau datang menyembah Kau Tuhan di hadapanmu, memujimu, menyembah Kau Tuhan. Menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau sangat baik, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami sembah. Terima kasih, sungguh ajaib Tuhan, sungguh besar kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, Kau sangat baik. Haleluya, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Bila rindu kami Tuhan hanya kepada Engkau. Rinduku kepada segenap hati kami mau menyembah Engkau Tuhan, Allah yang hidup, menyembah-Mu. Seluruh hidupku
berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya hanya bagi Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau satukan hati di dalam doa sebelum kita mendengar dan menerima firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Bapa, karena kasih anugerah-Mu yang telah menyertai kehidupan kami. Engkau telah memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang untuk menghadap kepadamu ya Tuhan, di mana kami boleh beribadah kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, atas segala apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan, kami ingin menyerahkan ibadah pada pagi hari ini, saat kami akan mendengar dan menerima sebagian dari berkat firman-Mu. Urapilah kami semua ya Tuhan, kuasai setiap hati dan pikiran kami, kuasai seluruh tempat yang kami pakai untuk beribadah kepada Engkau, sehingga kuasa si jahat tidak berhak untuk mengambil isi dari firman-Mu ini Bapa. Karena kami percaya roh yang ada di dalam hidup kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Mari ya Bapa, urapi kami semua, berkati kami sehingga firman-Mu ini Tuhan, kami dapat terima secara utuh. Dan firman-Mu itulah Tuhan yang akan menjadi remah di dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga apa yang disampaikan pada saat ini, itu biar sepenuhnya datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan syukur kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di minggu keempat bulan Oktober ini. Dan pada bulan Oktober ini, tema firman Tuhan yang diberikan oleh Bapak Gembala untuk kita semua yaitu tentang pujian dan penyembahan. Biarlah apapun yang sedang kita hadapi pada hari-hari belakangan ini, kita percaya bahwa Allah selalu menyertai kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan biarlah kita juga mau tetap memuji menyembah Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2, dan kita lanjutkan dengan ayat yang ke-22 berbunyi demikian. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 1 dan 2, dan kita lanjutkan dengan ayat yang ke-22. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui ayat firman Tuhan ini yang kita baca, dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Mazmur ini mengungkapkan rasa syukur dan pujian kita kepada Tuhan atas semua apa yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan, janganlah lupakan segala kebaikannya. Untuk itu, biarlah setiap hari jiwa kita mau memuji Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan selalu dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, biarlah selama kita mendengar firman Tuhan dengan tema pujian dan penyembahan ini, biarlah kita mau menjadikan pujian penyembahan ini menjadi gaya hidup kita yang didasarkan dari iman kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia ada dan Dialah yang selalu menyertai kehidupan kita. Kita mau jadikan pujian penyembahan ini gaya hidup kita yang didasarkan dari iman kita. Karena sejak awal Tuhan merancang manusia untuk menjadikan kita adalah orang-orang yang memuji Tuhan. Bahkan sampai pada kekekalan pun di surga, tiada henti-hentinya pujian penyembahan itu dinaikkan bagi Tuhan. Biarlah setiap melalui pujian dan penyembahan kita mau merasakan bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kita. Kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan dan mengagungkan Dia. Karena hanya Dialah Allah kita yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Dan kita mengundang Allah Roh Kudus untuk memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga kita bisa menyadari segala kebaikan Tuhan. Kita dapat merasakan bahwa hidup kita benar-benar ada di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Sehingga kita pun akan menyadari betapa hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Karena Dia rela mati untuk menyelamatkan hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagi kita tidak ada yang untuk merintangi kita. Tidak ada alasan untuk kita untuk tidak memuji dan menyembah Tuhan. Nah, biarlah pada pagi hari ini tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya beri tema yaitu bahwa dalam pujian dan penyembahan kuasa Tuhan bekerja. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu dalam pujian penyembahan kuasa Tuhan bekerja. Mari kita akan membuka firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 25. Saya percaya bahwa firman ini sering kita dengar dan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan itu selalu baru. Ketika kita membaca berulang-ulang, pasti Tuhan memberikan kita hikmat, yaitu semua firman Tuhan itu adalah baru. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 25. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah ini di mana pada waktu itu Paulus dan Silas, dia melayani pekerjaan Tuhan. Dia memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang di Filipi, di mana dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Supaya orang-orang yang mendengar apa yang mereka sampaikan itu bisa bertobat, lalu percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan pada waktu itu juga ada seorang hamba perempuan yang mana mempunyai roh tenung. Dan roh tenung ini digunakan oleh tuan-tuannya untuk mencari penghasilan, untuk mendapatkan uang. Tetapi pada waktu itu Paulus dan Silas, mereka mengusir roh tenung ini dari tubuh hamba perempuan ini.
di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu roh tenung itu seketika itu juga keluar dari tubuh hamba perempuan ini. Oleh hal itulah, lalu Paulus dan Silas ditangkap dan diserahkan kepada para penguasa. Ya, di mana dikatakan setelah mereka berkali-kali didera, Paulus berkali-kali didera. Dia dianiaya, dicambuk, ya, lalu dikatakan dilemparkan ke dalam penjara. Dan kepala penjara pun menjaga mereka secara ketat. Dan dia ditaruh di ruang yang paling tengah. Ruang paling tengah ini adalah ruang yang paling dalam, gelap, dan juga kotor. Tentu pengap yang luar biasa. Tidak ada ventilasi udara yang baik. Tetapi Paulus dan Silas di situ juga mereka dibelenggu dan dipasung dengan kaki dengan kayu yang begitu kuat. Betapa menderitanya Paulus dan Silas pada waktu itu. Tetapi apa yang mereka lakukan pada saat itu? Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di dalam dirinya. Sekalipun dia terbelenggu, kakinya dipasung dengan kayu yang begitu kuat. Tetapi pasungan tidak membuat mulut dan hati mereka terbelenggu. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa pasungan tidak membuat mulut dan hati Paulus dan Silas ini terbelenggu. Mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga pujian penyembahan mereka ini sampai terdengar kepada para hukuman yang lain. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa dalam pujian dan penyembahan Paulus dan Silas ini, kuasa Tuhan bekerja. Di ayat ke-26, Kisah Para Rasul 16, ayat 26, dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan, ada dampak yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan Paulus dan Silas. Bahkan bukan sampai kepada di situ saja, tetapi berdampak juga kepada keluarga kepala penjara itu. Di mana di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 27 sampai 34 kita akan baca. Kisah Para Rasul 16 ayat 27 sampai 34, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya ada di sini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya dampak dari puji-pujian yang dinaikkan Paulus dan Silas. Di mana dikatakan, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, dia melihat pintu-pintu penjara itu terbuka. Dan lalu ia menghunus pedangnya untuk membunuh diri. Karena dia takut ya bahwa para tahanan itu, orang-orang hukuman, semua akan lari. Tetapi di sini Paulus berseru dengan suara nyaring, katakannya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya ada di sini. Mereka tidak melarikan diri, sekalipun mereka ada kesempatan untuk lari. Dan dikatakan kepala penjara itu lalu membawa pelita. Apa yang dilakukan? Dia katakan, dia masuk, dia lari, dan dia gemetar, lalu tersungkur di depan Paulus dan Silas. Inilah dampak dari puji-pujian yang benar-benar luar biasa. Dan dikatakan, lalu ayat 30 di situ, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang aku harus perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka,
percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, luar biasa kuasa Allah bekerja melalui puji-pujian yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas, sehingga keluarga kepala penjara ini, seisi rumah mereka boleh menerima keselamatan yang dari Tuhan. Dan mereka semua memberi diri untuk dibaptis, dan mereka sangat gembira. Untuk itu, saya mau katakan kepada kita semua pada pagi hari ini, untuk kita tidak ada alasan bagi kita, seberat apapun masalah kita mau tetap memuji, menyembah Tuhan. Melalui kisah ini, ada dua hal yang dapat kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas melalui pujian penyembahannya. Yang pertama yaitu pujian penyembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Pujian penyembahan untuk menyenangkan hati Tuhan harus dinyanyikan dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Dan kita juga harus hidup benar di hadapan Tuhan, karena Allah menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Dikatakan hendaklah kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Untuk itu kita mau menyembah, memuji Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, kita harus menyanyikan dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Di dalam Efesus 5 ayat 18b dan 19, Efesus 5 ayat 18b dan 19 berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Di sini rohnya adalah huruf besar, tentu adalah roh Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 18b mengatakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Inilah, kalau kita mau memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita dapat memuji Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan pikiran kita, di mana itu semua karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya bahwa Paulus dan Silas selalu dipenuhi oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan selalu memenuhi kehidupan Paulus dan Silas, sehingga apapun yang mereka hadapi, sekalipun mereka di dalam penjara, mereka dapat memuji Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan dan pikiran mereka, sehingga pujian penyembahan mereka benar-benar untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita mau memuji menyembah Tuhan, fokus kita kepada Allah yang tepat, yaitu Allah yang benar-benar kita kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pujian penyembahan kita akan berdampak baik untuk hidup kita maupun kepada orang yang mendengar pujian penyembahan yang kita naikkan. Saya teringat sudah terjadi lebih dari 15 tahun yang lalu, di mana pada waktu itu saya ada pembantu di rumah. Dia berasal dari Lampung. Memang pada waktu dulu saya sering di rumah bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan, karena dia memang tinggal di dalam bersama saya. Kalau saya setelah bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan, dia mengatakan kepada saya begini, Ibu, kalau saya mendengar Ibu bernyanyi,
Saya suka meneteskan air mata. Saya katakan kepada dia, iya, karena yang ibu sembah, yang ibu naikkan pujian itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itulah yang rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa manusia dan juga memberikan kehidupan kekal, di mana ketika kita nanti sudah tidak ada di dunia ini lagi, kita akan hidup bersama Dia selama-lamanya. Hanya Dialah Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup kita. Kalau bukan Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup kita manusia, kita akan ada di neraka. Untuk itu saya katakan ketika kita memuji menyembah Dia, maka kita akan bisa menangis. Kita akan bisa merasakan kehadiran Tuhan itu ada bersama kita. Biarlah pada pagi hari ini, setiap pujian yang kita naikkan itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Dan yang kedua, biarlah pujian penyembahan itu kita naikkan dengan iman. Pujian penyembahan harus dinaikkan dengan iman. Karena kalau kita mau memuji menyembah Tuhan, tolak ukurnya bukanlah perasaan kita, tetapi iman kita. Seperti apa yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, di sini Paulus dan Silas sebenarnya dia memiliki banyak alasan untuk tidak memuji menyembah Tuhan. Kalau mereka mengutamakan perasaannya, kita dapat belajar. Kalau Paulus dan Silas mengutamakan perasaannya, tentu dia takut dan gentar. Dia merasakan penderitaan itu begitu berat. Tetapi di sini Paulus dan Silas tidak mengutamakan perasaannya. Mereka memiliki iman yang kuat. Jadi bagi Paulus dan Silas, dia tidak punya alasan apapun untuk tidak memuji, menyembah Tuhan. Nah, biarlah pada pagi hari ini, apapun yang sedang kita hadapi juga, seperti pada waktu itu Paulus dan Silas menghadapi di dalam penjara itu, sehingga tidak menghambat mereka untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Paulus dan Silas di sini, dia benar-benar memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan iman, ya, karena dia percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu pasti memberi pertolongan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Biarlah pada pagi hari ini pun kita mau menaikkan pujian kita dengan iman. Dan kita mau percaya bahwa setiap kita memuji Tuhan, Allah hadir di tengah-tengah puji-pujian kita. Allah ada, dan firman Tuhan dikatakan bahwa Ia akan memberi pertolongan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Biarlah pada pagi hari ini, firman Tuhan yang singkat ini, di mana kita mau memuji Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan iman kita. Sehingga pada saat ini, apakah ada di antara kita yang sedang dalam keadaan terpenjara atau terpasung oleh masalah-masalah yang berat, persoalan-persoalan yang sulit, atau masalah sakit penyakit. Saya mau katakan, mari tetaplah kita memuji Tuhan. Percayalah dalam pujian penyembahan kita, kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Dan biarlah firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati kita semua. Sebagai ayat penutup, mari kita mau akan deklarasikan firman Tuhan ini. Saya ambil dari Mazmur 34 ayat 2. Mazmur 34 ayat 2. Kita mau katakan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang di rumah, deklarasikan ini. Kita mau katakan kepada Tuhan
Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Biarlah kita mau katakan ini, bahwa aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Apapun keadaan kita saat ini, apakah kita benar-benar sedang terpenjara oleh masalah, sedang terbelenggu oleh persoalan-persoalan yang sulit, atau sakit penyakit, kita mau katakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Dan kita mau katakan puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Biarlah di dalam mulut kita ini ada puji-pujian. Seperti firman Tuhan di awal yang saya katakan Mazmur 103. Ayat 1 dan 2 dan dilanjutkan ayat 22. Di situ dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Biarlah jiwa kita mau selalu memuji, menyembah Tuhan. Sehingga melalui puji-pujian yang kita naikkan ke hadapan Tuhan, itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan berdampak dalam kehidupan kita. Untuk menolong pergumulan permasalahan kita. Bahkan orang lain pun yang akan mendengar puji-pujian itu bisa diselamatkan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 34. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini akan memberkati kita semua. Sebelum saya tutup dalam doa untuk firman Tuhan, kita mau angkat pujian, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Benar Bapa, Engkaulah pengharapan kami. Kami percaya Tuhan,
percaya kepadamu. Karena Engkaulah sebagai perlindungan dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah Allah kami yang layak kami puji dan kami sembah. Biarlah Tuhan, melalui roh, jiwa, dan tubuh kami ini Tuhan, kami mau selalu memuji menyembah Engkau. Jadikanlah kami penyembah-penyembah Engkau Tuhan. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena kami percaya Tuhan, sepanjang hari, hidup kami ini kami mau pakai untuk memuji menyembah Engkau. Biarlah Tuhan, apapun yang kami boleh hadapi, tapi kami percaya kami boleh menghadapi hari-hari di depan kami bersama Engkau. Melalui pujian penyembahan yang kami naikkan, kami yakin percaya ada kuasa yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di mana hamba-Mu telah berhenti berbicara. Hamba-Mu telah menyampaikan sebagian dari isi hati-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tertabur di tanah yang subur. Dan firman-Mu itu akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Biarlah Tuhan apapun yang kami boleh hadapi hari-hari ini. Kami yakin percaya kami boleh kuat. Dan kami akan mampu melakukan itu bersama dengan Engkau. Dan kami mau memuji menyembah Engkau dalam segala waktu. Dan biarlah puji-pujian selalu ada di dalam mulut, bibir kami semua. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang singkat mengajarkan kami pada pagi hari ini. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan, itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Dan puji-pujian yang kami naikkan, itu harus dengan iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita tundukkan kepala. Tak henti-hentinya ya Tuhan, kami mengucap puji syukur atas nikmat karunia yang Kau berikan kepada kami semua. Karena kami sampai saat ini masih bisa eksis untuk memuji dan menyembah dan mendengarkan firman-Mu yang baru saja disampaikan oleh hamba-Mu. Firman-Mu telah selesai disampaikan, tetapi kami yakin percaya firman itu akan tetap bergema di dalam hati kami, menjadi pedoman hidup dalam hati kami. Urapi berkati hamba-Mu yang baru saja menyampaikan firman-Mu, urapi berkati kesehatannya, urapi berkati keluarganya, dan urapi berkati pelayanannya. Biarlah nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan khususnya di Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi ini. Walaupun mungkin kami tidak bisa melayani secara maksimal karena adanya keterbatasan protokol kesehatan, namun kami berkomitmen untuk tetap melayani Tuhan. Seperti apa yang bisa kami lakukan? Kami juga berdoa untuk umat-Mu, terlebih lagi yang di Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi ini. Walaupun mungkin kami jarang untuk bertatap muka, tetapi kami tetap memonitor Tuhan Yesus. Kami tetap mengikuti Tuhan Yesus, perkembangan mereka semua. Dan kami mengucapkan puji syukur kalaupun mereka sampai saat ini juga masih eksis. Semua bukan karena kehebatan, kepandaian kami Tuhan, tetapi karena kasih karunia-Mu semata. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Walaupun kami sudah pada usia 76 tahun, kami mengucap puji syukur Tuhan. Negara ini masih eksis selama ini. Karena kami yakin percaya, Engkaulah yang memimpin bangsa ini. Walaupun melalui pergumulan demi pergumulan, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk hidup di dalam satu negara Nusantara yang kami kasihi ini Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan kami hanya berdoa untuk semua yang ada di bumi ini. Mulai dari para pemimpin, presiden sampai yang terbawah. Juga Tuhan Yesus, mereka yang ada di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, Tuhan memberkati semuanya. Tuhan di tengah-tengah ini juga kami berdoa Tuhan Yesus.
Walaupun kami pada usia 76 tahun, tapi tidak henti-hentinya, kami harus berhadapan dengan berbagai rongrongan, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan bangsa ini. Yakni mereka-mereka yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Karena itu Tuhan, kami sebagai hamba-hamba Tuhan hanya dapat berdoa, buka mata hati mereka Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, Tuhan Yesus. Bahwa apa yang dilakukan itu Tuhan berlawanan dengan kehendak-Mu. Karena kami meyakini bahwa Pancasila itu adalah kumpulan daripada nilai-nilai yang bisa diterima oleh semua agama di dunia ini. Karena itu ya Tuhan, kami mengucap puji syukur Tuhan Yesus. Namun di tengah itu juga kami mohon perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Pengawalan malaikat surga-Mu untuk bangsa ini Tuhan. Karena kami mengasihi bangsa ini. Karena itu Tuhan, ampuni segala salah bangsa ini. Mulai dari pemimpinnya sampai rakyatnya. Dosa kolektif bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak sempurna termasuk doa kami. Dan Engkau yang akan menyempurnakan doa kami. Dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat berjumpa kembali, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari Jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Saat ini kita mengikuti ibadah yang diselenggarakan secara online oleh Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi Jakarta hari Minggu 24 Oktober 2021. Kita telah mengikuti dengan seksama dan menerima berkat dari pelayanan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Erna Wijaya. Terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikut ini adalah kesempatan diberikan bagi jemaat sekalian untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Saudara-saudara jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, untuk kas pembangunan, atau untuk persepuluhan, dapat melakukan transfer ke rekening bank CIMB Niaga nomor 800047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Saudara juga dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain sebagainya. Jemaat juga dapat berpartisipasi dalam memberikan bantuan atau sumbangan bagi jemaat yang terdampak COVID-19, yaitu dengan menyalurkannya melalui rekening yang baru saja disampaikan, dengan memberikan keterangan COVID-19 atau angka 19 pada 2 digit terakhir nominal. Jemaat juga dapat menyalurkan bahan pangan atau bahan makanan dengan menghubungi Bapak Weli Filipus sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 atau dengan menghubungi WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Untuk itu majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat sekalian dalam yang telah berpartisipasi dengan memberikan persembahan untuk pelayanan ini. Berikut ini kami sampaikan jadwal pelayanan sepanjang minggu yang masih dilaksanakan dalam ibadah dan persekutuan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Setiap hari Minggu pukul 11 siang diadakan ibadah sekolah minggu. Anak-anak akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Setiap hari Minggu pukul 1 siang diadakan ibadah remaja dan minggu ini akan dilayani oleh Ibu Paula Pelengkahu dan anggota remaja sekalian kiranya dapat bergabung dalam ibadah ini melalui Zoom. Hari Minggu ini juga pada waktu yang sama pukul 1 siang Komisi Youth mengadakan ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Muda Daniel De Vries. Silakan para pemudi bergabung dalam ibadah ini dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ibadah wanita
pada hari Selasa tanggal 26 Oktober pukul 1 siang akan dilayani oleh Pendeta Foni Abdul Majid. Kiranya kaum wanita sekalian dapat bersekutu bersama di aplikasi Zoom. Ibadah pria pada hari Rabu tanggal 27 Oktober pukul 18.30 akan dilayani oleh Pendeta Muda Harif Jafari. Mari Bapak-Bapak dan Saudara bergabung dalam persekutuan atau ibadah ini dengan menggunakan aplikasi Zoom. Pembinaan jemaat pada hari Kamis tanggal 28 Oktober mulai pukul 7 malam akan dilayani oleh Pendeta Muda Harif Jafari dengan tema kejujuran hati. Jemaat sekalian agar dapat bergabung di dalam aplikasi Zoom. Untuk hari Jumat 29 Oktober, persekutuan doa umum mulai pukul 18 akan dilayani oleh Pendeta Suryadi Tanuwijaya SH. Marilah kita bersekutu dan berdoa bersama dengan menggunakan Zoom. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari Minggu tanggal 31 Oktober minggu depan adalah ibadah raya. Dimulai pukul 9 pagi. Pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Weli Langi, STH. Jemaat sekalian agar mengikuti ibadah ini melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Sampai di sini dulu warta jemaat untuk minggu ini. Atas nama Gembala, hamba-hamba Tuhan, serta seluruh majelis, kami mengucapkan banyak terima kasih. Salam sehat, tetap semangat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita dan hanya kemuliaan bagi Tuhan yang di tempat maha tinggi. Hanya Engkau yang kami hormati dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi hormat puja hanya bagi
Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami bersama-sama berkumpul, bersama-sama menikmati kasih kuasa-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan pujian syukur kami hanya kembalikan kepada-Mu Tuhan. Kemuliaan milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kami. Tuhan senantiasa memampukan kami di dalam menghadapi situasi-situasi yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana rancangan-rancangan Tuhan yang besar terjadi di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput semua orang yang percaya kepadanya. Bapa terima kasih.